Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi istiqomah dari Allah Ta'ala, ilmu yang mudah dan manfaat. Alhamdulillah, yang telat agak banyak, telat setengah jam lebih. Aman. Saya cerita, kenapa sih besok telat? Yang jelas pengajian nikahan dulu, khutbah nikahkan. Setelah saya nikahkan, saya tanya di waktu pemuluhnya, nggak tanya-tanya, ini walinya siapa nih? Saya tanya, walinya siapa ini? Oh, walinya paman. Punya saudara laki-laki nggak ini? Perempuannya? Nggak ada. Oh, ya, berarti paman, pindah ke paman. Pamannya ada berapa ini paman dari bapak? Ada 3 Bu. Ini udah dapat izin dari apa? Dapat izin dari ini yang mau dinikahkan perempuan. Kita setawal aulia ketika wali ketiga ada wali, beberapa wali, 1 dirajam. Maka yang menikahkan siapa? Wali, orang yang diberi izin oleh perempuan tadi. Udah izin, kamu yang menikahkan? Belum, Bu. Izin dulu. Udah. Ini penghulunya juga agak kaget tuh, nanya-nanya dulu, nggak paham udah di penghulu. Setelah selesai ngaji, selesai makan selesai, biasa adatnya. Makan, setelah makan selesai ngobrol bentar. Dan tadi saya terangin kayak gini ada. Kan bapak nggak ada, mbah yang terbit, mbah ada, mbah lanang wedok suka bapak, suka ibu, saya nggak apa. Masya Allah, innalillahi. Yang walinya kakeknya itu. Iya, urutan. Yang urutan berikutnya. Nggak bisa pindah ke paman. Oh, ini. Jadi penghulunya udah pulang, jadi semuanya mau ya wis salaman barang wis ini. Masih ada, nggih. Ya Allah, kok ada yang ngomong sama saya? Saya kira bapaknya udah nggak ada ya mesti. Teman biasanya. Baik di saya beb. Baik di saya. Salah prediksi. Ya saya panggil, Mbah yang mana? Sini tuh, oke Mbah itu sama ibu untuk iki. Anu kalau bapak niki, ibu Leli Mbah. Anu sing jalan sama oh nggih. Paham. Saya udah habis makan lu, kumpul berapa orang wis di sini. Mbah mau ya? Tak jelasin dulu pelan-pelan, takutnya ada ingkar kembali. Jadi mau dinikahin sama Mbah atau saya? Habis mohon, ya wes, cepat. Wakil kan geser, saya nikahkan. Udah, protokol lah wes. Mau ngomong kayak amin. Ya Allah, Mantannya nikahin dulu. itu siji tapi. Laporan, jadi bahaya penghulu kalau nggak belajar ilmu kan, ya. Maka kalau kita belajar kitab Al-Miftah ya, Al-Miftah namanya Al-Miftah di bab nikah. Itu sangat penting sekali bagi sangu atau sangu bagi orang yang mau menikah atau orang yang mau menikah. Itu sangu ini utuh duit. Fikih harus menguasai, fikih nikah harus dikuasai. Di situ kan yang bagi lil apa? Siapa ya?
Di situ sebaiknya bagi orang yang mau menikahkan. Itu apa ibaratnya? Yang mau menikahkan supaya menanyakan perempuannya itu walinya siapa satu. Menanyakan dia apakah masih perawan atau janda. Kayak gitu. Kalau janda itu sebabnya apa? Sebab ditalak kah? Terus kalau ditalak itu idahnya sudah habis atau belum? Itu harus bagi penghulu itu. Nggak terus saya wali ini bulan dulu harus ditanya. Hati-hati. Para ulama itu paling hati-hati fi masalatil budu, di dalam masalah kemaluan. Di dalam masalah kemaluan itu hati-hati. Maksudnya budu ini di dalam masalah perempuan. Terlebih lagi, baru sampai seandainya saya tadi nggak tanya, sampai punya anak itu nggak ngerti mau itu, hukum anaknya dia, wah. Langsung bengi ya. Ini langsung dia fatal ini. Ya ada. Nak jebol. Ternyata saya mau. Alhamdulillah. Jebol itu. Buat pelajaran ke depannya. Hati-hati. Sampai mana? Suruh tentang jalan. Suruh itu takbiratul ihram. Sita Tasya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad bin Asad rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bihi bidarin amin alamin la angkal fasul sunut takbiratul ihram sittat asyar al makna annahu istaratu sihhat takbiratul ihram allati yasani min arkanis salat sittat asyar syartan kala minha wahidun lam tan'aqid as-salat waqad nadamaha ba'duhum wa zada 'alai arba'atun faqala surutun li takbirin sama'u ka indakum wa bil arabi taqdimu kallahu awwala wa nutkun bi akbar la tamudda li hamzatin kaba'in bila tasdidiha wa kadal ila على الآلفة السبع في الله لا تزد تواوين ولا تبدل لحرف تاء الصلاة دخول لوقت واقتران بنية وفي قدوة آخر والقبلة اجعل وصارفا نقدم وقطعا همز أكبر لقد كملت 20 تعداد هنجرا. Selamat siang. Apa bahane? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurut takbiratul ihram sittat asyar. Fasal di sini menerangkan beberapa syarat-syaratnya takbiratul ihram itu ada berapa? 16 dan 16. Terus di sini katanya ada tambahan wadada arba'ah, ditambahi 4, berarti ada 20. Semuanya ada 20. Syarat takbiratul ihram ada 20. Syarat takbiratul ihram ada 20. Yes. Apakah kita itu harus hafal syarat 20 ini? Enggak. Ini hafal mumet. Tapi menghafal ini suruh takbiratul ihram, suruh kita bisa makan takum ini besok tahun setoran. Waduh, udah mantap mulai. Oke. Di sini yang makna ya ada 16 ya. Maknanya bahwa disyaratkan untuk sahnya takbiratul ihram yang itu adalah yang kedua daripada rukun-rukunnya sholat itu ada 16 syarat. Ketika salah satu saja ikhtala, rusak atau apa? Lagi ya kosong atau mengosongkan satu saja daripada syarat 20 tadi, maka sholatnya nggak sah.
sholatnya enggak syaratnya 20. Nah ini di sini disebutkan 16. Dan telah dinadumkan oleh sebagian ulama dan ditambahi ada 4. Di sini syarat-syaratnya takbiratul syurutun litakbirin, syarat-syaratnya takbiratul ihram. Sama'uka, kamu harus mendengar, kamu harus berdiri dengan bahasa Arab, kamu harus mendahulukan Allah Ta'ala awalan ya, dan kamu harus mengucapkan dengan lafaz kata-kata akbar, nggak boleh diganti lain. Kamu harus jangan kamu panjangkan lafaz hamzah, apa huruf hamzah. Allah nggak boleh. Tabain berarti juga bar kayak itu nggak boleh. Bila tasydid nggak boleh tasydid. Allahu akbar. Wakadal bila itu juga harus bila muli apa namanya terus menerus. Terus hal ini alif jangan melewati 7 alif di dalam lafaz Allah, lafaz jalalah. Latazid kamu jangan tambahin. Latazid jangan kamu tambahin. Begitu juga kawin jangan kamu tambahin wawu. Jangan kamu juga ganti satu huruf yang asalnya jangan diganti huruf Allah Akbar diganti. Dukhulun li waktin harus masuk waktu dulu takbiratul ihram. Waktu ronin dan harus dibarengkan dengan niat. Fi qudwatin ketika kamu jadi makmum kamu harus mengakhirkan. Nggak boleh mendahului imam. Mendahului imam sholatnya enggak sah. Syaratnya kalau jadi makmum. Dan ketika ini takbiratul ihram juga kamu harus menghadap kiblat ij'ala. Wasrifan idam dan sesuatu yang memalingkan daripada takbiratul ihram harus ditiadakan. Dan kamu juga harus membaca hamzah akbaru dengan hamzah dengan hamzah qadha. Dan telah sempurna 20 jumlahnya telah nampak, telah jelas. Tidak 2 injal. Nah, gitu ya. Itu ada syaratnya 20. Nanti akan dijelaskan rinciannya. Ayo. Anta ta'ahala taqiyam fil fardi al-makna anna al-awwala min syurut takbiratul ihrami wuku'uha fil qiyami in kanat as-salat fardhan wa qadara bi ayyi kabira fi mahallin tuziu fihi al-qira'ah fa in kanat as-salatu naflan aw lam yaqdir ala qiyami fil fardi atabiha fi badalihi. Maknanya yang syarat yang pertama yang disebut di mana namanya di Safinatun Najah. Syarat yang pertama adalah kamu harus berdiri dalam keadaan berdiri kalau di dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu. Maknanya bahwa yang pertama daripada syarat-syaratnya takbiratul ihram harus kamu menjatuhkan takbiratul ihram di dalam berdiri. Apabila sholat itu sholat fardu dan orangnya memang mampu. Kalau nggak mampu berarti kan kemarin ya sudah kita jelaskan kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu lagi tidur miring aja. Begitu saja harus fardu. Kalau fardu, kalau sunnah berarti nggak harus. Jadi kalau mau sholat tarawih itu, mau sholat tarawih sambil duduk kayak gini. Assalamualaikum. Salam. Biasanya kan. Ya Rabbi sholli alaihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Tahu itu. Kenapa boleh? Karena sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk, boleh keadaan berdiri. Tapi yang lebih afdal pasti berdiri. Kemudian kalau sholat fardu nggak boleh. Habis sholat sunnah terus imam takbir sampai ngadeg. Sholat fardu Allahu akbar. Nggak bisa. Harus dari lafaz Allah, lafaz alif sampai akbar itu dalam keadaan berdiri. Allahu akbar harus 2 kalimat tadi harus dalam keadaan berdiri. Nah, yaitu bagaimana sih gambarannya? Bi ayyukabbira, kamu harus takbir fi mahallin tusiu fil qira'ah. Di tempat di situ mencukupi untuk membaca Fatihah. Perlu diketahui ibarat di dalam Fatihah di dalam salat ini ya. Al-qira'ah kebanyakan dengan kata-kata qira'ah saja.
Itu yang dikehendaki adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Oh, nanti masuk bodoh. Di tempat cukup membaca untuk membaca qiraah Fatihah. Nah itu ya. Karena Fatihah juga itu syaratnya harus dalam keadaan berdiri. Dalam berdiri. Makanya ketika sholat tarawih, ketika ada salah satu orang yang malas-malasan, jangan duduk diam doang di tengah-tengah barisan. Seperti ini soft. Coba ya, Ustaz jangan jauh. Mestilah nebar. Kalau boleh kami tembiak ada. Yang lain-lain juga boleh berdiri, dia jatuh sih. Kalau berdiri. Oh, man qata'a safan qata'a Allah, kata Sulaiman au siapa saja yang memutus saf, maka semoga Allah Ta'ala memutuskan dia. Diputuskan dari Allah, ada riwayat putus daripada orang yang dia cintai, putus rahmat Allah Ta'ala. Ancamannya berat itu, ancamannya memutus saf. Maka ketika di tengah-tengah sholat tarawih semuanya malah kesel banget, ya kok sampai takbir, ya kok kayak gini kan, Rabbulin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dengan takbir. Kenapa? Kalau ketika kita takbir di sini sambil Allahu Akbar, kita nggak mutus shaf, tetap menutup. Kayak gitu. Karena kita dilarang oleh Rasulullah memutus shaf. Anak kecil gimana? Nah, anak kecil kan sudah ditata ya di fikih kita. Kalau anak kecil di belakang. Kenapa anak kecil itu memutus shaf? Utamanya memutus shaf. Anak kecil yang sholatnya belum sah. Anak kecil itu yang sudah sah sebenarnya di belakang. Karena wajarnya anak kecil itu pasti mainan sholatnya. Wajarnya. Iya kan? Biar udah maksudnya kejut-kejutan itu nangis kejut nih sikut-sikutan sujud ngene ya iya sih nang pondok ya selawe sekira waduh cempe sama lain. Tapi tambahan asal ke masjid ya. Oh, boleh ke masjid. Jangan diusir, anak kecil jangan diusir, dibentak-bentak, paling ditegur. Coba ikut, kamu ikut ya? Biar lihat siapa ulama yang mengatakan kalau kamu pada masa anak kecil tidak terdengar suaranya di masjid, ributnya di masjid, kamu akan kehilangan pada masa muda mereka. Sudah berdiri hilang atau belum masjid. Kamu diusiri, kecilnya diusir kan? Musuhan banget sampai sopo biasanya Pak Sopo biasanya kan dimusuhi banget. Jadi tak mereka lah. Harus jalan. Namanya anak kecil. Anak kecil. Itu, bukan ini. Terus apabila sholatnya itu sholat sunnah, kecualian ya. Tadi kan fardhon wa qadar. Di sini dikecualikan. Fa'inkanat naflan, apabila sholatnya sholat sunnah atau tidak mampu untuk berdiri di dalam sholat fardu, maka kata biar dibadalihi, maka dia mendatangi atau melakukan di dalam badalnya berdiri
berdiri. Apa itu? Ya duduk. Duduknya paling utama iftirash. Paling utama iftirash. Terus, Wan takuna bil arabiyah makna natan yang disuruh ditanjiratil ikram kaunuha bil ghatil arabiyah bukan al-musali qadiran wa illa tarat jama kama marra fi aksan salat. Jadi betul betul. Jadi kau mikir. Pelajarannya kalau Nanti sangat aku. Akan dijual ya kalau ini. Isi ya yang lalu ya. belajarnya kalau lebih. Ini pelajaran kalau lebih. Oh, isi pengajar nih. Sebenarnya pertama kali ya. Ada lah. Hah? Ini mati kali ya. Ini malah mati. Halo. Halo. Ini mati malah. Gimana bang? Bilang. Kok gak ada ini? Ini sih. Wa antakuna. Ini golongan gitar. Jangan lu pasti lu. Kan ada ini ya. Iya. Gini. Pantes aja. Wa antakuna bil arabiyah ya. Syarat yang kedua ya yaitu dengan bahasa Arab. Maknanya bahwa yang kedua daripada syarat-syarat takbiratul ihram itu harus dengan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Untuk bahasa Suryani, Inama Goli. Apabila orang yang sholat itu mampu. Seandainya tidak mampu ya menerjemahkan. Seperti halnya yang telah lewat di dalam rukun-rukunnya sholat. Baca Fatihah ya, baca Fatihah contohnya diganti juga atau diterjemahkan. Kalau nggak bisa, saya kan mudah. Hampir semua orang sekarang bisa membaca. Kalau nggak bisa mampu membaca Allahu Akbar ya kebangetan banget. Itu saking dandoin banget itu. Ya, itu saking parahnya tuh, saking bodohnya berarti saking ngosok. Apalagi Allahu Akbar kayak gitu. Oh nanti bisa nggak? Lain pak. Nah, kalau bisa nggak wajib. Terjemahkan. Atau ditulis bisa. Nggak baca, nggak hafal bacaan sholat. Seperti hanya orang yang baru masuk Islam ya, orang yang baru masuk Islam kadang kan belum hafal bacaan sholat. Ya kan kita harus gedrik nah. Latin. Diatin pakai Latin. Oh gedrik. Iya. Gedrik sama ya. Ya Latin. Bisa seperti itu. Ketika ini bacaan sujudnya angel kan ya? Angel. Ya baca subhanallah wae. Enggak usah. Kalau baca subhanallah rabbil azim wa bihamdihi, subhanallah rabbil azim wa bihamdihi, apa-apa. Nah, baca ini kan tahu. Angel. Ya, kamu. Terus Wa antakuna bilafil jalalati wa bilafil akbar. Al makna an-nasalisa wa Mulai rabi'ah macet. min suruhi takbiratul ihram kaunuha bilafil Allah wa bilafil akbar. Kalau qala ar-rahmanu akbar au Allahu a'zam au kabir wa tasbihah. Yang wantaruna dan syaratnya juga harus dengan lafaz jalalah, yaitu lafaz Allah dan dengan lafaz akbar. Ini adalah asalnya. Dua kalimat ini saja, nggak boleh diganti-ganti. Itu takbir. Maknanya yang ketiga
dan yang keempat daripada syarat-syaratnya takbiratul ihram itu harus dengan lafaz Allah dan lafaz akbar. Seandainya seseorang itu mengucapkan Ar-Rahmanu Akbar, gak sah. Atau Allahu A'dham, gak sah. Allahu Kabirun, gak sah. Allahu Kabirun, gak sah. Tapi seandainya kita tambahkan ada sifat di tengah-tengah. Ada sifat Allah Ta'ala di tengah-tengah. Allahu Rahmanu Akbar, sah. Sah. Fikih Syafi'iyah kita mengatakan sah. Menambahi Allahu Rahmanu Akbar, sah. Tapi harus ada lafaz Allah, kata asal ini di tengah-tengahnya memberi sifat. Tapi sifatnya harus pakai. Maksimal itu 2. Allahu Rahmanu Rahim Akbar. Ya, itu sah, itu sah. Tapi harus dipraktekin. Dari baju opo meneng gitu. Sing protes itu biasanya mau sing gak seneng biasanya. Aneh. Sing seneng kok takbirnya ngomong. Ngerti. Kalau satu mencela karena enggak suka. Kalau jamalke ben tau ngamalke. Ya sekali-kali sholat sendiri ya, sudah jadi imam. Allahu Rahmanu Akbar. Ada. Allahu Rahmanu Rahim Akbar. Enggak boleh lebih daripada 3 ya. 3 ketahuan. Ya, atau sampai Asmaul Husna Pak. Allahu ya Jalilul Qom. Ar-Rahmanur Rahim. Allahul Malikul Mulk. Al-Malikul Mulku Al-Qudus Salam Ilahi. Kalau 2 tak apa-apa ya. 2 enggak apa-apa. Allahu Rahmanur Rahim Akbar itu maksimal. Kalau 3 sudah enggak boleh lagi. 3 karena banyak tambahan. Nah ini ada tambah juga kalau kebagian kitab semua. Yang bagian ini. Oh, Anda angkat ya. Tadi saya juga mati gitu. Tadi saya juga diprotes sama orang. Tadi waktu nikahin jangan boten menyebutkan mewakili atau binti gitu. Gak apa-apa, sah itu. Berarti Omi paham. Semua itu gak ada yang kok. Jadi Omi paham. Jadi hukum. Sama. Ketahuan dari sana. Itu dalilnya. Masuk fikih Syafi'iyah. Gak harus pindah ke mazhab lain. Di angka tuka waswasuka maktubataka. Tadi siapa namanya Naili Komita siapa Bima Hari ada terus mobil itu protes sah ya ini protes keluar ada penghulunya loh protes jangan mundur jangan Pak ketua penghulu ketua KUA dia ketuanya nah mundur saya tuh pada itu oh pantas paham Nepal ini wakil wajib seragam jiwa. ya kalau wakil iya makanya oh kemarin nanti ada yang menikahkan tanpa wali nikahkan diri sendiri ya Pak Fulan ya Pak Fulan saya nikahkan diri saya kepada Anda dengan mas kawin sendiri saya terima nikahnya engkau. Yes. Jadi Pak Jai, itu sabib ini apa jadi pulau Rondo jadi. Mazhab Syafi'i nggak sah. Mazhab Syafi'i nggak sah. Mazhab paling paling mazhab Abu Hanifah. Dan itu pun kita belum tahu syarat-syaratnya di Abu Hanifah. Belum tentu kita ikut pendapat Abu Hanifah ternyata itu sudah sah menurut Abu Hanifah. Karena kadang ada syarat yang belum kita penuhi.
Hati-hatinya kalau kita pindah-pindah. Kalau kita kan fikih syafi'i banyak pengalaman. Oh, nah salah-salah. Sebagai takbiratul ihram, salah itu salah. Ayo. Wa tartibu bainal lafdhaini. Al makna anal khamis min syuruti takbiratul ihrami taqdimu lafdzul jalalati ala akbar fala yasihu akbaru. Wa tartib. Terus syarat yang kelima itu adalah tartib di antara dua lafaz. Mananya bahwa yang kelima daripada syarat-syarat yang takbiratul ihram, kamu harus mendahulukan lafaz jalalah atas lafaz akbar. Maka tidak sah akbarullah. Jelas ya? Terus Wa alla yamuda hamzatal jalalati. Al makna anassadisa min syuruti takbiratul ihrami alla yamudda al musalli hamzata lafdil jalalati. Fa in madaha bi an qala Allahu akbar lam tasiha takbiratuhu li annaha tasiru istifhaman wa yajuzu isqatuha in wasolaha imaman au bi imaman au makmuman bi imamin au makmumin. Itu tidak tahu imaman. oh. Segininya bikin. Yang ke mana? Syarat yang keenam, tidak memanjangkan lafaz hamzahnya lafaz jalalah. Maknanya yang keenam daripada syarat takbiratul ihram itu seorang yang sholat tidak boleh memanjangkan hamzah lafaz jalalah. Apabila dia mengucapkan Allahu akbar, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Jelas ya? Kenapa alasannya? Karena menjadi istifham, menjadi pertanyaan. Maknanya apa? Apakah Allah Ta'ala itu maha besar? Kayak gitu. Jadi pertanyaan. Gue dijawab dengan bisa, yo. Dijawab langsung jemput jawabannya ya. Nakok. Apakah Allah Akbar? Apakah Allah maha besar? Lantas ya bro. Dan diperbolehkan menggugurkan lafaz hamzah. Ini masalah lain ya. Apabila digabungkan dengan imaman, ya, bi imamin, maksudnya enaknya pakai itu ya. Enaknya pakai imaman. Pakai lafaz ibarat, itu nasrah itu ya. Apabila imam sholat bi imaman au makmuman. Jadi gimana? Contohnya usolli fardhu dzuhri. Di sini kasih contoh ya di tahlil. Di catatan tangan di bawah itu yang di sini kasih contoh usolli fardhu dzuhri imamanillah akbar. Itu sah. Dia dibuang, diiskotkan, digugurkan lafaz hamzahnya, diwasolkan. Karena tadi di mana namanya di bait tadi yang terakhir kan wasorifan dam waqta'an hamzah baru otokkanlah, jadikanlah hamzah di akbar itulah hamzah kotok. Jadikanlah hamzah kotok. Maka ketika hamzah akbar ya. Jadi bar bukan bar gitu ya. Itu nanti kita. Lafaz Allah di sini bukan ini. Lafaz Allah, lafaz jalalah. Alif di sini adalah alif apa? Hamzah apa? Wasal, bukan hamzah. Bukan hamzah.
Kalau akbaru itu hamzahnya kotok. Kalau kotok itu tidak harus dibaca, nggak boleh ditinggalin. Hamzah kotok itu harus dibaca, dinampakkan, tidak boleh ditinggalkan. Maka tidak boleh seseorang itu membaca Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga ini. Dulu. Ditulisin. Yesus. Nanti hapus. Kami ambil. Allah. Tuh campur. Kalau ini hamzah wasol. Kalau ini hamzah kotok. Hamzah kotok maknanya harus dibaca, tidak boleh diwasolkan. Allahu Akbar, nggak boleh. Kalau ini hamzah wasol, boleh dihilangkan. Abdullah bukan Abdul Allah, tanya bukan Abdul Allah, tapi Abdullah. Ada. Nek wasol lu kan imaman makmuman tanwin terus ketemu hamzah wasol. Iki terus nune boleh piye apa masih makmumullah apa makmumanillah? Makmumanillah ya. Iya. Iya, makmumanillah. Kaidahnya ya, kaidahnya. Iya, di imamanillah bal imaman usuli fautul maghribi usuli fautul imamanillahu akbar itu susu ini sholatnya susu banget takbirat niat sampai di gabung terus Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bihi fi darin amin. Wa adabu maddi ba'i akbar makna anna sabi'a min syuruti takbiratul ihram anna la yamudda musalli ba'a akbar walau maddaha bi an qala akbaru lam tasiha takbiratuhu sawa'un fathul hamzah an kasraha wa annahu bil fathi jam'u kabaru wa huwa tablul kabir والكسر من أسماء الخير فيكفر معتمد ذلك والعياذ بالله. Waliyadu billah. Mati juga ini. Terus tidak boleh juga syaratnya tidak boleh memanjangkan lafaz akbar. Baknya lafaz akbar. Mananya yang ketujuh daripada syaratnya takbiratul ihram. Orang yang sholat itu tidak boleh memanjangkan baknya lafaz akbar. Apabila memanjangkan yaitu dengan kata-kata Allahu Akbar kayak gitu, lam tasih takbiratu, nggak sah takbiratul ihram. Baik di fathah hamzahnya akbar atau di kasrah ikbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena apa? Ketika difathahkan itu jamaknya apa? Kabrin, bahwa at-tablu al-kabir, gendang kang gede, gendang yang besar. Dengan kasroh ikbar itu nama-nama head. Maka orang yang mengatakan itu Allahu Akbar kayak gitu, atau Allahu Akbar kayak gitu, yang sengaja melakukan itu dihukumi kafir, murtad. Tuh kenapa? Karena maknanya yang parahnya. Berarti kalau kamu mengatakan Allahu Akbar, berarti Allah Ta'ala itu adalah gendang besar. Dan Hah? ada Sadan salah kan.
Ada. Allahu Baik, makanya Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ego hati-hati. Nek takbirane Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ngatakan lagu nih. Kalau di kasroh ikbar maknanya nama-nama head. Head itu kan namanya banyak ya, ada 20 kalau nggak salah nama head. Ada nih bukan nama-nama head. Di kitab apa ya? Izalatul Iltibas. Kalau pengen tahu di kitab Izalatul Iltibas di situ menerangkan tentang nama-nama haid banyak. Nama haid juga nifas, nama haid ya haid, nama haid apa lagi? Yang nifas atau apa? Banyak namanya. Jadi kalau pakai iqbal berarti maknanya Allah adalah haid. Maka orang yang menyengaja itu dihukumi kafir atau murtad. Ini itu bila ayat terkait sambung lagi. وأن لا يشدد الباء المعنى أن الثامنة من شروط تكبيرة الإحرام أن لا يشدد المصلي الباء من أكبر ولو تشددها لم تصح تكبيرته ومعلوم أنه لا يمكن تشديد الباء إلا بتحريك الكاف. Maknanya apa? Terus syarat yang ke-8 tidak boleh memtasydidkan lafadz ba. Maknanya bahwa yang ke-8 daripada syarat-syaratnya takbiratul ihram itu tidak seseorang yang sholat, orang yang sholat tidak boleh mentasydidkan lafadz ba daripada lafadz akbar. Apabila mentasydid maka tidak sah takbiratul ihramnya. Telah diketahui, sudah maklum bahwa tidak mungkin mentasydid ba dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ditasydidkan gimana? Di belakang di huruf sebelumnya itu adalah sukun. Artinya lagi berarti harus di tahrik, harus di harokati kafnya. Kafnya. Ila bitahrikul kaf harus di. Berarti Allahu Akbar. Baik itu. Allahu Akbar. Apa? Terus. Tarus. Kalau misalnya ma'anlah tazida wawan sakinatan atau mutaharrikan bainal kalimataini al-ma'na anna sabi'a min takbiratul ihram an la yazida musalli wawan sakinatan atau mutaharrikan bainal lafzil jalalati wal lafzil akbar walau qala Allahu akbar bi sukunil wawi atau tahrikiha lam tasihha takbiratuhu. Yang syarat yang ke-9 yaitu tidak boleh menambahi wawu yang mati atau wawu yang berharokat di antara dua kalimat. Mananya yang ke-9 daripada takbiratul ihram syaratnya takbiratul ihram itu orang yang sholat tidak boleh menambahi wawu yang mati. Allahu Akbar atau yang berharokat juga nggak boleh. Contohnya berarti Allahu Akbar. Tiga akeh gitu. Allahu Akbar. Penting ngaji meneh. Ya. Nyongkone sah salatnya ternyata dicek lagi. Takbiratul ihram wek huruf sah. Apa meneh Fatihah. Untung nggak pinter itu. Hanya sah. Untung nggak pinter jadi akhirnya sah sholatnya. Ya. Bagi yang nggak pinter. Tapi dia akan dihukum. Karena jahilannya. Jahilnya. Bisa diadat dihukum. Nggak Jadi apa-apa. ada orang ya contoh seperti tadi seandainya pernikahan tadi dia nggak meneliti yang dihukum siapa ya mereka itu yang tahu yang ini yang nggak tahu mereka dia kan dihukum pernikahan karena nggak sah loh apa loh walinya seharusnya iki nah kami kan nggak tahu ya kue makanya kue kamu nggak belajar seperti ngerti kok kamu nggak belajar dikira apa enak itu Oke. Maksudnya ngeleng-ngeleng ngaji betul. Hah?
dong salah satu wajib milih wajib. Ini lagi wajib. Ada mau sholat? Apa jalannya kado iswet? Sarung iswet? Insyaallah Allah Maha Pengampun. Amin sudah. Amin. Wali, jangan tempat lagi, jangan bolong nih. Ini tinggal apa tuh? Pak D sama kalau enggak Pak D sama saudara itu derajat walinya itu jauh kan. Kalau sholat Pak. Masih nikah nih, bab nikah. Nikah. Pak D kali Saudara laki-laki. kayak enten sedanten iku yang di dalam. Ada Pak D yang ngasih. Ini aja. Enggak. Mana? Sama mereka satu derajat. Satu derajat. Ya. Adapun nanti mereka satu derajat, nggak ada yang menggulung-gulung, nggak ada. Kecuali apa ya? Bukan paling berat ya, tapi yang afdol. Kalau yang paling berat mereka berat semua nih menikah. Nggak ada bedanya. Aduh. Cuma paling afdolnya, paling sering ngerti bab fikih di dalam nikah. Yang selalu orang yang waro, orang yang birai. Ada beberapa derajat keafdolian, bukan derajat aulia. Kalau auliyanya ya pasti bapak paling berhak. Kan kalau pandang itu dari segi umur itu kan kalau Pak D lebih daripada aja. Pak D kadang goblok. Nah ini adiknya ngalim, Mondok. tetep adik. Ya. Oh, aku sing tua, aku sing lupa. Nah, Ya itu. nah rumangsa ketika dicek ternyata adiknya yang disembahnya nang KUA itu gue sebagai wali. Kamu deh nggak setuju, nggak tuh ngadiri malah. Oh, ngejar ke? Balik nggak tuh ngadiri akad. Sing diberi izin sama perempuannya itu yang berhak. Oke, contoh. Ada 6 saudara. Saya perempuan ini cuma memberi izin kepada saudara satu. Jadi yang lain ya wis. Agak dikaki ping 1000 ya bakal sah. Aku Pak D ini malah nggak jadi paling kan ada catatan tentang KUA jadi kan didaftari. Nah, namun itu malah adik ya Oh kadang Pak D lebih kerasa daripada ponaan itu. Padahal kan harusnya harusnya bapak atau jad ya satu derajat. Terus kalau maunya ini kalau nggak ada siapa? Ponaan. Oh saudara sudah menikah tapi punya ponaan. Ya ponaan. Oh coba masuk Pak D, aku Pak D nih. Dong aku ciri semua melaporkan. Aku gue nggak tahu ngaji. Kenapa? Alasannya karena ponaan lebih syafaqahnya lebih kuat ke bibiknya daripada pamane. Itu. Kalau anak nggak bisa ya menjadi walinya ibu. Anaknya saudara. Adanya anaknya saudara boleh, tapi kalau anaknya sendiri nggak boleh. Di terakhir. Allahu Akbar. Kalau seandainya mengucapkan apa Allahu Akbar besok ini wawi atau tahlikum Allahu Akbar nama sih tak sah. Itu perlu dipelajari lagi. Kadang dieling gimana ya. Nek boco iki Allahu Akbar. Ya ada sih macam mending ya. Iki nek takbiratul ihram aduh fatal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya ada. Ditandani ngeyel wae. Paling pegel lagi ngandani wong sing ngeyel. Paling pegel. Dikandani. Mati malah sok reti. Jadi iku rajulun layatri walayatri anahu layatri. Seorang laki-laki yang tidak tahu dirinya nggak tahu dan dirinya juga nggak tahu kalau dirinya itu nggak tahu. Itu namanya jahil murakkab, bodoh yang disusun.
Dua kebodohan. Kuadrat. Ngeyel. Ya di pondok dulu waktu saya datang masih awal-awal saya ngasih tahu ya tentang masalah bab zakat kadangnya ya bahasan saya ini pada wanut sih ya Tapi ganti. kalau ini bocah-bocah ternyata bener-bener ngeyel ada tamu ngeyel kata ayo قال المصنف أن لا يزيد واوا قبل جلالة المعنى أنها عاشرة من شروط تكبيرة الإحرام أن لا يزيد المصلي واوا قبل لفظ الجلالة بأن يقول والله أكبر والله أكبر فإن زادها لم تصح تكبيرته لعدم ما يعطف عليه بخلاف سلام حيث صحت زيادتها فيه لتقدم ما يكون عطف عليه yang mungkin al-aswa mana yang ke 10 syaratnya tidak boleh menambahi wawu sebelum lafaz jala wallahu akbar nggak boleh atau wallahi akbar nggak boleh pokoknya nambahi wawu nggak boleh apabila nambahi nggak sah kenapa karena nggak ada yang ataf sebelumnya nggak boleh tiba-tiba ataf wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nggak sah. Begitu juga ketika takbir di antara dua takbir di salat Id Allahu akbar terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar terus Allahu akbar seterusnya. Tapi kadang memang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar kayak gitu. Ya seperti itu. Terus juga takbiran Allahu akbar. Baca takbir lagi Allahu akbar. Alhamdulillah. Kalau Allahu akbar takbir alhamdulillah. Ini hati-hati. Hati-hati kalau baca seperti itu. Kenapa? Ketika takbir yang pertama tadi, ya takbir yang pertama tadi niatnya untuk baca doa iftitah dan apa? Takbiratul ihram itu bahaya. Saya mengatakan patah ini pertama sebenarnya sekarang tidak ada film. Jadi Allahu akbar baca lagi Allahu akbar. Alhamdulillah kita Tidak ada putus. Allahu akbar terus Allahu akbar. Biasanya mau kadang Allahu akbar tapi waktu lewat sekarang langsung doa itu ya kabiro alhamdulillah kasih. Dan kabiron ini menjadi maf'ul mutlaknya mana? Takbiratul ihram kan? Enggak. Kabiron ini harusnya dengan apa namanya? Allahu akbar yang baru. Saya disambung ke sampai takbir itu. Yes. Beri lagi salam kalau salam nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, karena atau dengan sebelumnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Ada Waalaikumsalam kah? Ada Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya rasanya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gitu, nanti kita ya. Waalaikumsalam. Tapi kau boleh nggak? Itu kan. Jangan jawab yang depan. Wa assalamualaikum tadi. Waalaikumsalam. Ini yang ini. Salam sholat. Oh, pas salam sholat. Nah, salam. Kita salam ini kan Di luar sholat. di luar sholat. Ini kita bahas ini kumus. Kan ada yang ngomong kadang assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Ada yang ngomong jawabnya waalaikumsalam. Katanya waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam berarti salamnya dari di apa nakilah gitu. Semua benar. Mau taruh apa nih? Itu bener nih. Sudah bener kan jawab. Di nakilah di makrifat.
salamnya akeh. Nek takio jadi malah maknanya akeh. Terus. Qala musannif wa an la yakifa baina kalimatayil kabirin waqfatan tawilatan wala qasiratan. Ma'na ana hadiya asyara min syuruti takbiratul ihram an la yakifa al-musalli baina lafzillahi wa lafzil akbar waqfatan tawilatan mutlaqan aw qasiratan yaqsidu biha qat'al takbir. Walau sakata li tanafusi lam yadur. Wa qad marra annahu la yadurrul faslu bainahuma bi adatil ta'rif wala bi wasfin wa lam yakun. Yang ke-11 syaratnya itu tidak berdiri berhenti di antara dua kalimat takbir dengan berhenti yang panjang atau yang pendek pun. Maknanya yang ke-11 ya, dari syarat takbiratul ihram tidak boleh berhenti orang yang sholat dapat melafazkan lafaz Allah dan lafaz akbar dengan diam yang lama secara mutlak. Diam yang lama secara mutlak batal. Atau pendek tapi tujuannya untuk memutuskan takbiratul ihram. Niatnya untuk memutus dulu, diputus dulu. Terus membisik loh. Apabila diam tapi karena tujuannya untuk tanafus, bernafas, lam itu kan apa? Allahu Akbar. Oh. Allahu Akbar. Oh. Ini ilmu yang kadang nggak harus diperhatikan ya. Dan telah lalu bahwa tidak apa-apa memisah di antara keduanya dengan ada ta'aruf. Allahul Akbar ya. Apa kan? Ingat enggak? Enggak ingat ya Allah. Allahul Akbar. Sah ya? Sah dengan ada. Kemarin kan sah. Allahul Akbar sah. Ada ta'arif. Au bi wasfin la yatu tapi dengan sifat yang tidak panjang. Allahur Rahmanu Akbar atau Allahur Rahmanu Rahimu Akbar sah. Yang panjang 3 sifat. Terus selesai. Qala musannif rahimahullah wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Al-ma'na anna saniya asyrata min syuruti takbiratul ihrami ay yarfa'al musalli sautahu biha bihaitsu yasma'u nafsahu bi jami'i hurufiha haitsu la mani'un min lafdin wa nahwi min laghatin wa nahwi wa illa fayarfa'u bihaitsu law lam yakun mani'un bisam'i la sami'a. Yang ke-12 syaratnya takbiratul ihram harus memberi pendengaran kepada dirinya semua hurufnya. Allahu Akbar. Berapa huruf? Allahu Akbar lafadznya harus semua hurufnya dari awal alif sampai akbar roh itu harus didengar oleh kupingnya sendiri, pendengarannya sendiri. Ayat fa'al musolli sautahu biha, mengeraskan suaranya ya, dengan sekiranya ya. Nggak harus mengeraskan Allahu Akbar, nggak harus. Cuma pokoknya dengar saja. Dengan sekiranya pendengar dirinya sendiri itu mendengar semua hurufnya. Tapi dengan sekiranya tidak ada penghalang daripada laut suara ribut. Sorry. Ini kalau nggak ada ribut pasti saya dengar nih. Samping ruang ini ada ngomong nang samping ini. Tapi waktu itu kan nang. Allah dengar nggak kira? Ada. Kalau nggak ada itu kita dengar. Kalau nggak ada itu kita dengar. Ya udah cukup. Nggak harus dengan namanya bil kuwah sama bil fi'li namanya. Kalau bil kuwah itu cukup seperti ini, namanya bil kuwah. Seandainya berisiknya itu berkir atau nggak ada, pasti kita dengar itu namanya bil kuwah. Bil fi'li itu kenyataan. Bil fi'li itu dengan kenyataan. Nggak harus bil fi'li. Mana yang suara seru banget. Berarti takbirnya butuh seru. Allahu Akbar. Nggak harus. Sampai dengar.
Enggak. Di dalam masalah ini kita cukup hanya bil Wah. kuwah. Bil kuwah. Begitu juga khutbah. Ketika khutbah pertama, bolong lewat sukun. Oh iya. Nah, dengar itu. Ya. Dengar nggak itu? Dengar khutbah nggak kita? Sedangkan makmum semuanya 40 orang itu 39 itu harus dengar. Begitu juga imamnya juga. Nah, cukup berkuah saja. Oh, nek kairono sih gitu. Itu menurut Imam Rabi. Imam Syafi'i aja kudu krungu. Kalau khutbah kudu krungu rukun-rukunnya. Kudu krungu. Penanti. Romli. Enak Imam Romli. Imam Rabi cocok. Guru apa ya? Hah? Imam Rabi. Ya apa nih? Sebenarnya enggak tuh. Krungu. Di sini kalau saya makan krungu orang makan. Pangkatnya telat, Pak. Saya mau makan. Cara pondok biasanya telat. Pondok kosong, loh aku nggak dihitung juga. Kasih orang. Tapi wajib ya hadir. Nah, wailah seandainya tidak ada lot harus mengeraskan suaranya dengan sekiranya kalau tidak ada penghalang pasti akan dengar. Sami. Kalau lamnya pun mani pun tidak ada penghalang ini pasti akan mendengar. Terus, terus ya. ودخول الوقت في مؤقت المعنى أن الثالث عشر من شروط تكبيرة الإحرام دخول الوقت الفريضة والنفل والمؤقت وذي السبب. Yang ke-13 daripada syaratnya takbiratul ihram itu harus masuk waktu. Harus masuk waktu fardu. Salat sunnah yang muakkad, salat sunnah yang punya waktu. Seperti Ba'diyah. Ya, seperti Ba'diyah atau salat duha atau disebab atau punya sebab apa? Atau sholat tahiyat masjid ya. Tahiyat masjid itu ngaku isi setengah, isi setengah nang pintu ki. Allahu Akbar. Ngaku sholat tahiyat masjid. Sikile keri. Allahu Akbar. Biasakan ya masuk ke kanan dulu, bola kiri dulu, biasakan itu apa jenenge sunah-sunah kanjeng Nabi sing kadang wong gak peduli. Biasakan masuk masjid jangan dulu, doa dulu, biasa. Kalau dibiasakan sampai hatta pakai sandal, kita biasa nanti insya Allah sudah kita menyatu ini sunah kanjeng Nabi. Ini sunahnya semua. Ini kaki kanan dulu pakai sandal. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu, ya baca doa dulu, ini sunahnya Rasul. Sehingga Rasul hidup di hati kita. Terus saya baca. Wa iqamuha halal istiqbali. Wa iqamuha halal istiqbali. Syarat yang al-makna ana rabi'a asyar min syuruti takbiratul ihrami iqamul musalli laha halal istiqbalihi al-qiblata haitsu syaratna. Maknanya yang ke-14 daripada syarat takbiratul ihram harus orang yang sholat harus menjatuhkan kepada takbiratul ihram ketika sudah istiqbalul kiblat. Seandainya kita memang mensyaratkan istiqbalul kiblat. Oh, ini kata-kata seperti ini. Kalau kita mensyaratkan istiqbalul kiblat, karena ada beberapa keadaan seseorang itu nggak wajib madhab kiblat. Sholat syiddatul khauf, sholat apa lagi? Sholat safar ya, masih dalam jalan, kita dan yang terus wa alla yakhila min bi'afin min hurufiyah. Syaratnya lagi tidak boleh mengurangi, mengosongkan satu huruf daripada huruf-hurufnya takbiratul ihram. Al-makna anal khamisa asyar min syuruti takbiratul ihram adamu ikhlalil musalli biharfin min hurufiyah. Syaratnya yaitu tidak boleh mengosongkan satu orang yang sholat satu huruf daripada huruf-hurufnya takbiratul ihram. Naam. Benar. Kalau kata-kata naam ya adalah istisna.
jangan kalau dalam kitab fikih kita. La yadurru takfirul ra'i min akbar wala minal jahil ibdalul hamzati akbaro wawan. Kalian ya. Tidak apa-apa mengulangi roh di dalam lafaz akbar. Allahu akbar. Hah? Bentar ya. Takbir. Saya temukan salah satu orang tuh Allahu akbar. Nah, saya angel tuh ya. Berarti. Aku kok ya nang. Begitu juga iki kok wong Arab. Kampung kan. Walhamdulillah jahil. Dan juga nggak apa-apa lah ya dulu apabila terjadi daripada orang yang bodoh ya mengganti hamzah akbar dengan wau. Ada hamzah akbar dengan wau. Wa Allahu akbar. Allahu akbar itu dari orang yang bodoh nggak apa-apa. Dari orang alim nggak itu. Merasa bodoh ya. Kalau merasa bodoh kabeh wong pin kudu merasa bodoh. Nggak ngerasa bodoh kowe ora belum ngajarin itu. Ya kan? Ngerasa bodoh kudu. Tapi nek bodoh ojo. Ngerasa bodoh itu. Nek bodoh. Yo pena. Jadi apa sih? Nah, terus pernah dium foto gitu. Enggak, kalau kita melihat ke Fawaidul Mukhtar disebutin, wah, kira-kira ngerti hukum ini kita kirain tuh kan, ini. Coba masuk belajar. Kenapa terus banyak ilmu terus saya gitu. Jangan terbujuk katanya. Di situ jangan terbujuk dengan orang yang mengatakan kalau kamu tahu hukum ini lebih berat kamu baik gitu. Jangan terbujuk seperti itu karena besok di akhirat kita akan dituntut dua perkara. Terus orang yang melakukan seperti itu, Allahu Akbar, secara hukum fikih kita mengatakan tidak sah. Tapi karena orang yang jahil, ya itu sah. Perlu diketahui ya. Jahil di sini adalah jahilnya makdur. Tahu ya? Jahil makdur. Jahilnya jahil makdur. Ojo padake jahilnya jahil podo. Jahil makdur, bahasa Indonesia. Jahil makdur ini selain ini. Jahil makdur, jahil yang diunduri. Jahil yang dimaklumi itu satu ada kalanya koruba'ahdu bil Islam baru masuk Islam itu dimaklumi dimaafkan namanya jahil ma'du. Atau yang kedua nasya'a ba'idan anil ulama tumbuh jauh daripada ulama. Nah, bosok banget. Orang tahu nang kulo kono kiai baru belas yo Islam. Tapi kono kiai baru belas bocone, bocor terjemah atau kayak gitu. Guys, apakah yang kedua ini ditemukan kayak saya ingin cari cara. Nasya baitan adul ulama. Sekarang di desa iki. Desa Pandan Sari ini. Apakah baitan anil ulama? Jauh nggak? Enggak, alim seagak kok. Bahkan nasya'a bainal ulama, tumbuh di antara dekatnya para ulama. Mau nggak bodoh gelem? Saja. Besok akhirat di. Wong sing alim, orang yang tahu ilmu, lalu melakukan dosa ini hiji. Wong sing apa jenenge sing ora tau ilmu nglakoni dosanya lu siji enggak belajar, keduanya ngelakuin dosa tersebut. Ini faedahnya orang yang alim. Tapi ojo digunaake malah dosanya dicit tok. Kabur maktan Indallah antakulu ma la ta'lam. antakulu ma
Ma tafal ma. Malah tafal. taf Atau ma. anta falu kabiromatan indallah Antakulu ma la tafalun. antakulu ma la taf'alu. Kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak lakukan, kerjakan. Ngomong-ngomong tok lah iso. Ngongkon nih. Ngongkon tok pernah apa nih lah? Kabiromatan. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli mubadil wasa. Orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya besok di akhirat bakal disiksa sebelum penyembah berhala. Loh, apa maknanya? Yo, sing alim-alim sih disiksa ini rampung baru ku penyembah berhala salawase iki dilu. Tahu ngaji biyen dilalah. Tahu ngaji rek tak paham. Datang bola-bali hilang terus. Tahu ngaji kan. Alhamdulillah. Pimpin. Samsung. 9. Alimun bi'ilmihi lah. Fa'mal walau bil musyrika zakati tahrus binur ilmi. Amalkanlah ilmumu walau hanya 1/10-nya yang kamu bisa amalkan. Kamu akan keluar binur ilmi dengan membawa cahaya ilmu daripada kegelapan. Ayo terus wa ta'hiru takbiratul ma'mumi an takbiratul imami. Mana termasuk syaratnya itu harus seorang makmum harus mengakhirkan takbiratul ihramnya daripada takbiratul ihramnya imam ya. Jelas ya. Ma'al makna ala sadis asyar min syuruti takbiratul ihram ayu akhiral makmum jami'an takbiratihi an takbirati imami. Kalau koronau sekarang masalahnya. Seandainya membarengkan satu juz fi juz'in minha, satu juz satu bagian daripada takbiratul ihram, lam tasih takbiratu. Imam Allah, kadang imam panjang. Allahu Akbar. Makmum Allahu Akbar. Sasa. Mau enggak? Sekarang akbar ya. Satu huruf juz ini huruf apa? Satu huruf. Satu juz. Satu kata satu huruf sudah. Sebelum Allahu Akbar sampai roh kok sudah mendahului. Ini apa namanya bagi makmum ya harus memperhatikan imam. Allahu Akbar. Salah niat. Salah niat. Ono masalah sebenarnya. Oh. Pasun. Apa? Syurutul Fatihah. Udah selesai. Udah. Tinggal Fatihah. Nah, tambah nih. Tambahnya apa saja nih? Tambahnya tadi Tanya 4 terakhir. yang 4 terakhir. Di Cina atau Waktu kanun binia 1 ya. Waktu kanun binia. Takbiratul ihram itu harus dibarengkan dengan niat. Sebenarnya apa sudah disebutkan di syarat-syaratnya nih niat. Tapi di sini disebutkan lagi. Ketika takbiratul ihram harus dibarengkan dengan niat. Tambah itu. Berarti 17 mulai. Wasolifani idam. Ini. Jangan ada sesuatu yang mengganggu dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah. Hah? Kamu jangan panganis. Kamu panganis mateng sana deh. Oh. Bab. Kalau sudah ada yang memandikan. Oh iya, 17. 18. Alifatu sama. Hah? Alifatu Ala alifati sab'i fillahi la tajid. Jangan memanjangkan lafaz Allah. Lafaz Allahnya jangan Allah. 7 alif. 7 alif. 7 alif. 7 harakat ya. Eh? Berarti 7 alif.
14 harokat. Oh iya. Nggak boleh menambahi sampai 14 harokat. 7 alif kan satu alifnya dua harokat. Jadi Allah Panjang. panjang ya, boleh panjang, tapi jangan sampai melewati. Allah itu biasanya niat tang di jamak takdim gitu. Allah kuwi majmu'atan bil asri qasra imaman sabila kiblati adaan. Ngiling-ngiling kan apa gitu. Allahu Akbar ada. Kalau melebihi itu jalin berarti Pak, tentang ya. 14 harokat. Benar. Apa lagi? Satu lagi. Walaupun ya kalau Bila. bilang, oh iya. Tadi takdir Sanggup belum. Iya ya. Satu benar juga. Target apa boleh balik? Iya, iya, bila ya, bila. Nggak boleh dipisah. Boleh akbar. Allah dipisah. Bisa dengan kalimat lain ya. Kalau bisa dengan sifat nggak apa ya. Allahu, apa lagi? Allahu. Dipisah dengan, apa? Mana boleh ya? Yes. Tambah lagi nggak? Coba mau apa? Lihat pertanyaan. Dari pagi saya gitu. Belum bisa. Dari subuh apa ya? Duduk angkat pengajian. Takdiri karo mlaku. Hah? Takdiri karo mlaku. Ya wong anu. Ngarepen sope sih. Yang sop Enggak masalah. Sok kosong ya. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Karena syaratnya cuma berdiri. Dengan selain syarat kalau kita mengetahui syarat, mafhumnya, apa namanya, pemahaman mafhum mantuknya dan mafhum mukhalafahnya kita pahami. Ada orang bertanya, berlaku deh. Oh, yang syarat kan orang laku. Yang syarat itu kan kalau syarat itu menang, cuma harus berdiri. Kalau syarat kan, ya. Ini apa ya? Ini takhirut takbir ini berlaku cuma pas takbiratul ihram, yang makmum ini, yang terakhir, atau semua gerakan? Kalau takbiratul ihram syaratnya iya. Selain itu enggak boleh mendahului imam. Cuma mendahului di dalam qiraah. Itu hukumnya apa? Hukumnya makruh ya. Mendahului Fatihah daripada imam, mendahului Fatihah daripada imam. Kalau mendahului qiraah kemarin enggak ya? Sudah kita bahas. Mendahului satu rukun itu hukumnya makruh ya. Satu mendahului sedikit ya, membarengi hukum makruh. Membarengi hukumnya makruh. Imam kayak gini baru. Atau mendahului tapi belum sampai satu rukun yang sempurna, setengah rukun. Imam rukuk dia wis mendahului. DC makmum DC. Itu. Kalau satu rukun hukumnya apa? Dua rukun hukumnya batal. Ada lagi? Nanya. Iya. Ini ketika niat tapi belum melafalkan Allahu Akbar, itu benar bagaimana? Maksudnya niatnya belum sampai habis, tapi kita belum mengucapkan takbir. Udah menjawab takbir, udah selesai. Takbirnya belum, tapi lafaz niatnya Sudah selesai. didahulukan.
Sebelum takbir. Sebelum takbir atau gimana? Sebelum takbir. Sholli fardhu Allahu akbar kayak gitu. Oh, gimana? Enggak, maksudnya lafaznya itu di tengah-tengah niatnya untuk mau selesai tapi baru mau takbir. Belum takbir sudah niatnya sudah dalam hati. Sebelum takbir. Niatnya baru separuh, misalnya saya niat sholat Allah zuhur bar. Nah, kalau niat syaratnya ketika membaligkan ya, mulai daripada lafaz hamzah Allah sampai akbar di sini niatnya. Kalau ada yang didahulukan atau yang diakhirkan, berbeda yang diakhirkan adalah yang wajib, nggak sah. Jadi Allah, benar. Ini Allah sholli fardhu bar. Kalau takbirnya sudah selesai, niatnya belum. Ya belum. Ya, Iya. ya kayak tadi kan panjang. Niat apa? Niat sholat. Makanya kita harus tahu keadaan kita sendiri ya. Oh kalau saya itu nambahi, kalau saya itu tak tambahi sunah-sunah yang malah takbiratul ihram yang keteteran. Ya, keteteran. Sholli fardhu majmu'atan bil asri. Oh, wilayah panjang terlalu panjang. Seperti saya sendiri takbir takbiratul ihram ada nggak ini? Sholli fardhu Imam Wanita. Allahu Akbar. Di dalam nanti sholli fardhu Imam Allahu Akbar. Adaan sabul lagi berarti rokaatain apa rokaatin sabul lagi berarti ada kepanjangan kan? Banyak. Sebenarnya ada masih pembahasan niat itu ya. Beberapa ulama ya. Kalau Syafi'iyah memang kayak gini. Emang kita harus ketika takbiratul ihram ini mulai A sampai Ro Akbar Allahu Akbar, niat harus di tengah-tengah situ. Harus niatnya di bareng-bareng di situ. Maksudatan bil takbiratul ihram niat. Kalau beberapa ulama ada yang lebih lebih meringankan. Seperti melafazkan niatnya dulu baru takbir. Yang penting ketika takbir tidak mengkosongkan niat. Aku niat sebentar ini. Allahu Akbar. Maka kadang kita temukan wong Arab sebagian Allahu Akbar. Kapan niatin? Kapan niatin? Sebagian ulama ya. Sebagian ulama mengatakan masih boleh. Jadi awalnya dia sudah niat. Usul imaman kita. Mau desa kita lah. Mau desa kita. Makanya kalau kita kan yang tahu kita melakukan pakai Imam Syafi'i. Mau desa-desa. Boleh. Allahu Akbar. Kapan niat sih? Oh, sak banter-banterin aku niat, kok ora tau sepet kowe mau. Oh, mantap lagi. Mantap lagi. Kayak mantap lagi. Mereka yang masjid itu mesti niat sholat ya, rambut ngarit masalahnya. Ya ini makan masjid namanya. Ya itu sholat. Talahus biniat belum mewakili niat berarti. Belum, talahus biniat belum. Talahus biniat itu hanya membantu hati untuk meniatkan di dalam hati. Sholli fardhu ketika kita tiba-tiba langsung takbir Allah, kan kita baru ini lagi sholli fardhu. Tapi kalau sebelumnya kita membantu dulu sholli fardhu Allah langsung hati karena barusan tadi dilafalkan untuk mancing. Nah, karena ini sesuatu tawasul ya, untuk membantu sesuatu yang fardu berarti sebelumnya membantu. Terus nanya tentang ini tuh wudhu Bib. Itu misalnya kita wudhu terus pertengahan wudhu kita kentut atau kita tahu di kaki kita ada najis, itu gimana Bib? Ngulangin kentut atau kita lanjut? wajib baru ulang lagi. Kalau kentut? Kalau najis enggak? Kalau najis enggak, basuh aja. Karena najis bukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Kalau kentut kan sesuatu yang membatalkan. Dalam. Mau nanya untuk niat tadi nyambung mas tadi gini kan, misalnya kita lupa nih mau baca niat ketika takbir kan takut kepanjangan tuh, udah tak bahasa Indonesia aja lah, ya Allah saya mau niat
sholat jamaah qasar, takdim dan Nah sebagainya. itu yang lebih mudah. Itu gimana? Nggak Itu boleh. yang lebih mudah itu. Karena bahasa Arab itu karena di kitab-kitab kita. Ya, nah, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bahasa. Saya berani ingat bahasa Arabnya apa panjang nih Allah. Panjang. Nah, yang penting jangan ditinggalin, kalau fardu jangan ditinggalin 3. Saya niat atau saya menyengaja. Fardu, duhur, fardu dan duhur. Ini kan 3 kemarin apa? Ada qasad, ada qasdu, ada Ta'yin. ta'yin, ada Fardi. fardu. Ini salah rakaat mustahil itu dia Sunnah. lengkap saja. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Kenapa di Imam Syafi'i itu mengatakan? Karena ada ulama yang mengatakan wajib. Karena keluar daripada khilaf. Karena lillahi ta'ala kok hukumnya sunnah. Karena ada yang mengatakan wajib. Karena ada yang mengatakan wajib. Kita harus sunnah. Wajib, waduh, maraton. Karena orang itu kalau lillahi ta'ala itu tahabbukul ikhlas. Tahabbukul ikhlas nyata jadi ikhlas. Ada lagi. Hujan nggak tadi? Masalah niat. Umpama imam pakai madzhab Syafi'i, Allahu Akbar bersama niat. Terus makmum pakai madzhab lain yang katanya tadi Nggak wajib nih. Sama. Beda madzhab jamaah sah. Di Mekah itu beda madzhab kabeh. Bahkan imamnya kadang ganti madzhab ya. Wahabi sih. Nggak mau. Mereka dikatakan bermadzhab nggak mau. Ya, mau bermadzhab. Madzhab saya adalah Quran dan hadis. Wah itu. Madzhab kami adalah salafun sholihin. Gitu. Dikasih tahu madzhab nggak tahu, nggak mau melazimi madzhab. Masih sah. Seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i itu murid dan guru saling berjamaah. Kalau mosok betul madzhab nek nggak sah, ya berarti Imam Syafi'i sampai Imam Malik atau jamaah. Murid sampai guru koyo musuhan. Nah, mereka ahli ilmu kabeh jamaah. Bakso. Tapi tetep nganu yo, atine ra nyaman lho, Bang. Jadi jamaah karo wong ra mau pakai air habis bulan. Bismillah. Bilang monggo nggak tahu sama ada ya. Oh, haji lebih kasar ya. Haji tuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Awal pertama kali saya ya banget. Aduh, ini ya. Ini mantap pakai. Kadang mereka yang sir juga. Kadang mereka sir. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kan nggak nunggu. Nggak punutan. Tak bunuh baju. Oh ya. Bang, tadi lah. MU. Urut. Jangan mohon. Tambang. Isi tambang. Langsung. Hah? Bandulan. Tambang mempersatukan. Bandulan. Boleh. Nah, gini. Jadi ketika di Natal, katanya,